sahabat History Education, kembali lagi dengan saya Suparno. Video pembelajaran kali ini mengenai teori pembentukan alam semesta dan bumi. Teori terbentuknya alam semesta ada dua teori yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu tentang teori keadaan tetap atau state theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimanapun selalu sama. Alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama. Dalam teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk, tumbuh, dan menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya, tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kedua yaitu teori Big Bang. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Georges Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan. Merupakan peristiwa awal pembentukan alam semesta dari ledakan dahsyat yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Berawal dari segumpalan gas yang meledak dengan keadaan yang sangat padat dan sangat panas dan terus mengembang sampai sekarang. Nyatanya teori ini tertulis di dalam Al-Quran jauh sebelum para ilmuwan menemukannya. Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Dari ayat ini menjelaskan bagaimana terciptanya alam semesta, semua kembali kepada kalian. Yang kedua yaitu tentang galaksi. Sahabat tahu apa itu galaksi? Oke. Galaksi adalah kumpulan bintang yang jumlahnya miliaran yang terdapat di alam semesta. Kumpulan bintang-bintang dalam galaksi bentuknya menyerupai lensa cembung yang pipih atau berbentuk cakram. Dalam ruang angkasa galaksi dibagi menjadi beberapa jenis galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti, galaksi Ursa Major, galaksi Andromeda, dan galaksi Black Ice. Pembahasan kali ini tentang galaksi Bima Sakti. Dalam bahasa Inggris, galaksi Bima Sakti disebut dengan Milky Way. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani yaitu Galaxies dan bahasa Latin Via Lastia yang artinya adalah susu. Rumah bagi tata surya adalah galaksi Bima Sakti. Seperti yang saya diperlihatkan gambar, inilah termasuk galaksi Bima Sakti yang terdapat matahari dan planet bumi. Berbentuk dari galaksi ini ialah spiral dengan diameter sekitar 100 tahun cahaya. Tetangga terdekat dari galaksi ini memiliki jarak 150.000 tahun cahaya yang berada di belahan langit selatan, dan nama galaksi itu yaitu galaksi Magellan. Ini di sini bumi, sebelum itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Ini termasuk galaksi Bima Sakti. Yang kedua yaitu galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major dengan galaksi Bima Sakti sekitar jaraknya yaitu 10.000 juta tahun cahaya. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki ruang yang besar. Posisi atau letak galaksi ini berada di langit belahan utara, dan galaksi ini sangat bermanfaat bagi nelayan karena memberikan patokan pada kapal saat berlayar di malam hari. Bintang Dub merupakan bintang yang paling terang di galaksi Ursa Major. Yang ketiga yaitu galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda mempunyai nama lain yaitu Messier. Saat malam hari cerah, galaksi ini bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa alat bantu untuk melihatnya. Jika dilihat maka galaksi akan tampak seperti kabut tipis di langit utara. Bentuk galaksi ini adalah spiral. Galaksi ini memiliki isi sekitar 1 triliun bintang yang bergerak mendekati galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 300 km per detik. Yang keempat yaitu galaksi Black Ice. Sebutan atau nama lain dari galaksi Black Ice yaitu Putri Tidur. Bagi beberapa astronot, galaksi ini bisa dilihat menggunakan teleskop. Dengan ukuran kecil, ada saluran spektakuler berwarna gelap di dalam galaksi Black Ice.
Saluran itu dapat menghisap debu dari depan inti galaksi. Oke, selanjutnya kita akan pembahasan mengenai tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Planet-planet dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni planet dalam dan planet luar. Planet dalam yakni planet yang dekat dengan matahari, yakni Merkurius, Venus, dan Bumi. Dan termasuk Mars ikut juga. Planet luar yakni terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Planet dalam umumnya lebih kecil dari planet luar, namun mempunyai massa jenis yang lebih besar. Perbedaan planet mengelilingi matahari disebut gerak revolusi. Ini gerak revolusi. Planet Merkurius, gerak revolusinya itu selama 88 hari. Periode revolusinya sampai 59 hari. Dan planet Venus, periode revolusinya 225 hari. Sedangkan periode rotasinya yaitu 243 hari. Yang ketiga yaitu Bumi, ada juga Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda lainnya seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet beredar mengelilinginya. Semua planet di sini itu mengelilingi matahari. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Planet merupakan suatu benda yang dingin, sinarnya tampak kemilau dari bumi. Tidak lain ialah cahaya matahari yang dipantulkan. Yang selanjutnya yaitu sistem tata surya. Sistem tata surya tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet luar, dan 4 planet dalam. Ada sabuk asteroid, dan di bagian terluar terdapat sabuk Kuiper. Hanya 6 dari 8 planet itu memiliki satelit alami, sedangkan 2 lainnya yaitu Venus dan Merkurius tidak mempunyai satelit alami. Yang kedua yaitu hipotesis kejadian bumi, baik itu susunan lapisan bumi atau susunan udara lapisan bumi. Yang pertama yaitu hipotesis kejadian bumi. Proses terjadinya planet bumi dalam sistem tata surya adalah sebagai berikut. Hipotesisnya yang pertama yaitu hipotesis kabut Laplace. Hipotesis kabut atau disebut dengan nebula dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace pada tahun 1796. Hipotesis ini mengumumkan bahwa di jagat raya telah terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Adanya gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar. Ini berputar semakin cepat. Yang kedua yaitu hipotesis planetesimal. Hipotesis ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton yang mengatakan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika matahari asal didekat oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari oleh tenaga penarikan pada materi asal tadi. Maka terjadilah ledakan yang hebat. Gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat yang disebut planetesimal. Benda padat yang disebut planetesimal ini dalam perkembangannya selanjutnya menjadi planet-planet yang salah satunya adalah bumi. Yang ketiga, hipotesis pasang surut gas. Hipotesis ini dikemukakan oleh James Janss dan James Fries yang menyebutkan bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek. Gaya tarik antar bintang besar dengan matahari menyebabkan terbentuknya semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari. Hal ini mirip dengan terjadinya pasang surut air laut di bumi yang disebabkan oleh gaya tarik bumi dan bulan.
Gunung-gunung yang terbentuk mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk dalam lidah yang panas terjadi perapatan gas yang membentuk kolom-kolom yang akhirnya pecah menjadi benda-benda tersendiri membentuk planet. Oke, selanjutnya yaitu susunan lapisan bumi. Apakah kalian tahu di bumi itu banyak lapisan, baik itu bagian dalam maupun bagian luar? Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Bumi merupakan planet ketiga dari susunan yang ada di tata surya ini. Yang pertama itu planet Merkuri, Venus, dan Bumi. Ini termasuk planet ketiga dalam sistem tata surya. Bumi memiliki sejumlah lapisan struktur sampai kepada inti bumi. Diameter bumi sebesar 7.926 mil. Bumi memiliki setidaknya 4 lapisan bumi yang menjadi penyusunnya. Planet bumi memiliki 4 jenis lapisan struktur. Yang pertama yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti bagian luar, dan inti bagian dalam. Gambarnya seperti ini. Yang kerak bumi bagian tengahnya, yaitu kita sebut dengan inner core. Yang kedua outer core, bagian kedua dalam lapisan bumi yang berada di tengah, dan mantel bumi. Yang keempatnya itu bagian luar, bagian dalam bumi, dan bagian luar bumi. Di bumi ada lapisan udaranya, yaitu yang pertama troposfer atau yang atmosfer. Lapisan udara yang membungkus bumi punya ketebalan dari 650 km. Lapisan bumi ini tersusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Terdapat 5 jenis atmosfer, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini troposfer dan stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Yang kedua, hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi seperti samudera, danau, sungai, air, tanah, serta uap. Yang ketiga yaitu litosfer. Ini lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan dan dapat bergerak sehingga bisa menimbulkan pergeseran benua. Yang keempat yaitu biosfer, lapisan hidup yang tertuju kepada lapisan yang terdapat dihuni oleh makhluk hidup. Lapisan ini mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berikut merupakan teori terbentuknya alam semesta dan terbentuknya bumi.